Halo. Oke. hadir di Trans Studio Cibubur. Dan kami persilakan masuk semuanya, boleh masuk. Silakan semuanya boleh masuk. Kami ucapkan selamat datang di Trans Studio Cibubur. Selamat bersenang-senang dan selamat berolahraga.
Jadi sekarang Miko lagi ada di Trans Studio Cibubur. Jadi kemarin kalau dulu udah pernah lihat videonya di Trans Studio Bali, sekarang ada di Cibubur. Barusan udah main satu wahana yang kayak tembak-tembakan itu. Tapi di sini temanya monster. Kalau di Bali kan temanya serigala. Ya di sini sekarang lagi ada di Building Village. Jadi kalau dilihat dari sini, ini tuh kayak ini sebenarnya jalannya lurus. Tapi kalau dilihat kayak miring semua gitu. Pusing juga anjir. Pusing juga ternyata ngeliatnya. Ini sebenarnya jalannya lurus. Tuh. Cuman kelihatannya miring. Kayak kelihatannya kayak nanjak. Ilusi optiknya bagus sih, keren banget nih. Kali ini tadi baru masuk ke sini jam 11 pas. Jadi pas banget tadi lagi ada pembukaan seremoninya. Kira-kira keburu nggak ya hari ini bakal main semua permainannya? Karena hari ini Senin. Dipikirnya bakal sepi, ternyata cukup ramai. Nggak sepi yang kayak di Trans Studio Bali, tapi setidaknya yang ini lebih ramai lah, lebih banyak orangnya dibandingin. Dan sekarang kalau di sini lebih banyak turis lokalnya dibandingin kayak di Bali. Ini ke arah kebaliknya, rasanya kayak turun. Iya. Padahal jalanan ini lurus. Padahal ini jalanan lurus. Tuh. Keren tapi bikin pusing sih. So abis ini mau nyobain mainan yang lain. Apa yang bakal seru di sini? Kayaknya ada beberapa yang rekomen. Kita lihat dulu aja deh ya. Let's go. Akhirnya setelah ngantri begitu lama main juga, lumayan lama loh, padahal antriannya nggak panjang, tapi emang proses untuk main cup ini emang cukup panjang karena kita bakal dibagi beberapa kelompok itu, nanti duduk di sebelah sana tuh. Nanti di situ baru dijelasin dulu kayak gimana cara nyupirnya, gimana cara nyupir, gimana cara kendalainnya, gimana cara nyalainnya. Kalau view-nya seperti ini buat ngerem, ini buat ngegas, itu buat nyalain. Ini pertama kali mainnya dulu yang di Bali, ini sekarang main di Cibubur. Kalau lintasannya ini sama aja panjangnya kayak di Bali, cuma kayak di Bali ada lebih banyak jalanan lurusnya. Kalau ini kayak lebih berkelok-kelok kalau dilihat-lihat. Jadi kita rasain saja. A few moments later. Baru selesai main yang mobil-mobilan ini, menurut gue
lebih enakan yang di Bali karena berasa lebih safety ya. Pertama helmnya itu yang di Bali itu lebih bagus, jadi bisa ngeklip. Yang kedua jalanannya di sini lebih licin, jadi pada saat ngerem itu belakang mobil bisa ngesot gitu loh. Jadi kayak harus lebih banyak perhitungan dan harus hati-hati. Dan durasi mainnya di sini juga lebih singkat ternyata. Nggak selama yang di Bali malah gue sampai bosen no mainnya. Karena lama banget kita dikasih mainnya. Udah gitu. Tapi overall semuanya enak sih, seru, bagus sini dan emang lebih menantang karena di sini belokannya lebih banyak dibandingin yang di Trans Studio Bali gitu. Habis ini mau main apa lagi, kita lanjut, let's go. Ceritanya sekarang udah jam 12.51. Dari tadi tuh bangun pagi gue belum makan. Gue mau makan nih. Jadi di belakang ini ada kayak toko makanan Korea gitu. Pokoknya gue nyarinya ada nasinya gitu kan. Nggak ada orangnya. Tapi TV-nya nyala gitu loh. Dan belakang sini juga ada toko bakso. Baksonya juga nggak ada orang. Nah, jadi yang ada orangnya tuh cuma tadi di depan tuh ada Coffee Bean, lalu di situ ada Wendy's. Sama kayak ada burger-burgeran gitu. Jadi option makanannya sebenarnya ada, cuman nggak tahu orangnya entah kemana ya. Ada Baskin Robbins juga tuh di situ ternyata. Tuh ada Baskin Robbins. Dessertnya sih ada. Makanannya kok. Ada ATM juga tuh guys. Jadi kalau misalkan nggak bawa duit guys ada ATM. Kayaknya kalau yang ini buka. Nah ini ada French fries, ada hot dog, ada beef burger. Nah sebelah situ Wendy's, kayaknya makan Wendy's aja dia lebih meyakinkan. Yep, let's go. A few moments later. Barusan habis main yang Pacific Rim, menurut gua konsepnya bagus, ceritanya bagus, cuman perlu ditingkatin lagi mungkin kualitas gambarnya karena 3D-nya ada sebagian beberapa pada saat gerakannya lagi cepet tuh kayaknya kurang greget gitu.
Tapi overall gue senang, oke sih, bagus lah. Ceritanya juga cukup oke. Selain dari gambar, kekurangan cuma dari gambar. Semua sound sistemnya apa segala macam udah keren banget. Tapi bagus sih. A few moments later. Guyup. Seru. Ini seru. Tapi kuyup. Tapi seru. Jadi di sini tuh dia kayak gabungin dua konsep. Jadi kita ada nontonnya dulu gitu kan. Nah pas nontonnya sama sih kayak tadi gue bilang, pasti pikirin gambarnya agak sedikit kalau shaky banget, itu kelihatan banget kurang dikit lah ya gitu kan. Tapi untuk cerita dan motionnya semua, speakernya sih ya, sound systemnya sih udah paling bagus sih. Kalau Trans Studio tuh udah, gue tuh nggak pernah kecewa kalau dengan sound systemnya mereka. Dari show, dari wahana, semua bagus banget. Yang ini rekomen. Kayaknya gue mau main lagi deh sebelum pulang, basahan lagi deh. Nah, abis ini mau main apa lagi? Kita lihat yang lanjut. Ya, mau main roller coaster pun katanya lagi ada pengecekan, jadi tidak bisa. Yang antri pada bubar. Jadi tinggal 2 mainan lagi yang mau gua mainin, yang belum sempat dimainin. Kalau mainan yang seperti ini di mall juga ada banyak. Yang ini juga di mall juga ada banyak. Jadi tinggal penasaran 2 itu sih. Sebenarnya roller coasternya kayak sama sih kayak di Bali, cuman beda suasana pastinya ya. Kayaknya mau masuk ke Science Center dulu itu tuh. Jadi kayak tempatnya lucu sepertinya. Mari kita coba. Catat tanggalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 yang akan dirayakan pada di Stage Amphitheater Trans Studio Cibubur. Untuk harga tiketnya yaitu 500.000. Anda sudah bisa menikmati semua wahana Trans Studio Cibubur dan pastinya menikmati juga promo dari Super Junior dan artis-artis tanah air yang akan menghibur Anda semua. Untuk informasi lebih lanjut Anda langsung kunjungi website kami di
bagian paling damai di Trans Studio Cibubur. Suasananya damai banget. Ini nyetel lagunya enak, gitu, tenang. Cuman ini ada beberapa perosotan. Jadi di situ ada perosotan. Ini kayaknya buat tempat main anak. Jujur gue di sini agak merinding karena gue agak sedikit takut sama serangga. Serangga yang merinding ya. Ya Tuhan. Sumpah gue selama di sini gue merinding. Bukan serem atau apa, tapi karena emang saya agak takut dengan serangga. Aduh. Ih, laba-laba lagi. Oh, ini ada jalan. Oh, ada jalan lagi ternyata di situ. Oke, saya tidak akan mau ke situ. Kita lihat ke sini ada apa. Ya nggak mau ke situ ya karena kayak berasanya kayak laba-laba yang ngeliatin gitu. Buat ada belalang. Nah, ini kita tempat apa ini? Waterworld, wow. Oh, ini masih dari bagian dari Science Center yang tadi. Tisu gulung terurai setahun, rokok 10 tahun, kantong plastik 20 tahun, botol plastik 450 tahun, kaleng aluminium 200 tahun, popok bayi sekali pakai 50 tahun. Oh my god. Ini apa ya? Kita coba. Sini. Oh. Lucu juga. Kenapa nggak ada orang yang kesini ya? Padahal tempatnya lucu. Oh, ini tadi mainan yang mau dimainin tapi mati lampu katanya, Gravitron. Ini view-nya dari atas. Tadi tuh sempat listriknya ngedrop, jadi semua wahana dicek ulang lagi deh, gitu katanya. Iya, kita kalau mau main wahana lagi harus menunggu dulu sampai pengecekan selesai. Yang penting safety. Jadi ceritanya, jadi tadi tuh bener cerita, gua ada make sure lagi, tanya lagi sama staffnya karena listrik itu sempat down. Jadi kayak mainan di belakang ini yang tadi gua mainin pun juga lagi close, semua lagi close, lagi dicek lagi. Dan gitu gue tanya, kalau misalnya kejadian seperti ini apakah kita pengunjung dapat kompensasi nggak? Apa tetap tutupnya tetap sampai jam 5? Ternyata tetap tutupnya sampai jam 5 gitu. Jadi sih tapi sih katanya udah lagi mulai pengecekan, mungkin sebentar lagi mulai dibuka lagi. Ya namanya juga musibah ya, siapa yang tahu. Nah ini kan lagi dicek tuh nggak ada orangnya kan? Semoga cepat. Ini kenapa lalat? Tuh lagi close. Ini tutup, di sini tutup, semuanya tutup, baru ini yang mulai jalan. Sedih. A few moments later. Gimana pucat gak? Barusan habis main yang ini, Gravitron namanya. Jadi itu bener-bener diputer kencang. Dan nggak bisa bergerak, susah bergerak, jadinya kita nempel sama bagian belakangnya itu. Apa ya rasanya ya? Pada saat mulai nggak pusing, pada saat berhenti itu mulai kayak pusing, kayak vertigo, mulai kambuh gitu kan. Cuman seru sih. Lo gimana ngerasain di posisi berdiri tapi ditekan ke arah
gravitasinya tuh pindah ke arah tembok gitu, jadi lu nempel tembok kayak cicak gitu. Lucu sih, tapi gue nggak pucat kan untungnya ya, karena aku sebenarnya ada vertigo, sebenarnya dibilang kalau ada vertigo nggak boleh, tapi ya salah, nekat orang Indonesia gitu kan. Ya untungnya aman sih, tapi keringetan juga, agak keringet dingin. Semoga aman-aman aja. Dan lagi mau lihat lagi mainan yang tadi masih mati di situ. Mari kita cari mainan lagi yang udah buka. Akhirnya main roller coasternya juga. Yang depannya diisi oleh 2 orang. A few moments later. Selesai nanti roller coaster. Jadi roller coasternya itu sama persis kayak yang di Bali. Tracknya sama, durasinya sama, semuanya sama. Cuma pemandangannya berbeda. Kalau yang di sini pemandangannya sebelahnya gedung-gedung. Kalau yang di Bali pemandangannya lebih ciamik sih. Keren. Seru. Akhirnya kesampaian. Yang ini mainnya ngapain nih? Akhirnya wahana yang tadi cancel main itu karena mati lampu, listriknya padam. Apalah itulah. Katanya udah bisa. Ini kok capek ya? Iya capek, habis teriak. Habis main roller coaster tadi, sebelum main roller coaster main graviton kan. Semoga tidak ada keramaian di depan. Semoga kali ini beneran bisa. Yes. Ya pasti ya guys, kalau misalkan mainan-mainan yang kayak graviton, mainan roller coaster, yang kayak ini juga roller coaster, nggak bisa Miko pegang handphone, nggak bisa Miko share di dalamnya ngapain gitu kan. Ya kalau misalkan kalian penasaran, kalian kesini aja cobain sendiri, rasain pengalamannya sendiri. By the way, tadi habis beli air mineral, tebak harganya berapa? 20.000. Wow. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau kesini bawa air minum dari rumah, pakai botol sendiri, karena kalau botolnya kayak begini nanti dicek di tasnya itu bakal disita pada saat masuk. Oke? Bawa botol minum sendiri, bawa yang 5 liter kalau bisa. Oke, bersiap. Silakan berpegangan ke depan, badannya tegak dan jangan menutup. Kita mulai, orientasi 3, 2, 1, rest light. A few moments later. Jadi udah selesai. Jadi apa yang terjadi di dalam? It's so fast, cepet banget kejadiannya. Gila itu, ternyata di dalam itu seru banget. Tapi gue tadi mainnya sendirian doang gitu loh, jadi nggak ada lagi yang duduk, padahal satu kereta itu isinya kapasitas 4 orang gitu, jadi dari gue sendiri. Wah parah sih, tuh udah gitu. Memang lagi ada orang teriak, wah gitu. Seru sih, kocak gitu kan. Cuman ya, karena tadi gue mungkin sendiri ya, jadi bantingannya kayak wah gitu. Disuruh pulang lagi nggak? Gue mau sih, cuman nggak langsung ya, kayak menunggu waktu dulu, kayak mengumpulkan jiwa-jiwa yang terguncang dulu. Wah keren, kocak deh. Ini kalau di mainan ini tuh ngingetin gue kayak di Dufan yang apa sih, yang serigala itu loh ya, yang rumah misteri yang nggak salah ya. Cuman ini jauh sedikit lebih ekstrim. Keren. Oke, sekarang udah jam 4:26. Hampir semua permainan udah dicobain kecuali mainan yang kuda-kudaan ini, yang di belakang ini yang perahu, sama yang goes nanti sepedanya melayang. Itu kayak 3 mainan tuh kayak di mall juga ada sih gitu kan, kayak di game center juga ada gitu.
semuanya udah dicobain, termasuk yang aneh-aneh kayak Gravitron itu cuma ada di sini. Apa lagi ya? Kalau kayak si Pacific Rim itu kayak tempat lain juga sebenarnya juga ada sih, cuman ini konsepnya agak lucu aja gitu, agak berbeda gitu kan. Cuman sayangnya kalau dibandingin yang kemarin ke Trans Studio Bali, kayaknya di sini karena agak sedikit lebih ramai ya, dan juga beberapa wahana tuh ditunggu dulu sampai agak full baru jalan gitu. Jadi kita pengunjung tuh mau nggak mau ya duduk di dalam dulu gitu kan. Kayak tadi naik roller coaster tuh kayak nunggu setengah sampai 70% full dia baru jalan gitu. Lalu tadi kayak main apa lagi ya? Oh, main Gravitron juga tadi. Awalnya gue cuma berempat gitu kan, tiba-tiba nambah satu teman, jadi kayak nunggunya itu yang bikin lama. Jadi sebenarnya sayangnya ya, gue kan tahu Trans Studio tuh yang di Cibubur ini tutupnya kenapa jam 5, kayak cepat banget. Tadi buka itu jam 11, tutup jam 5 gitu. Jadi kalau sana orangnya kerjanya cuma 6 jam ya, satu shift. Maklumnya gue juga pernah kerja di mall jadi tahu gitu kan, ya dikit-dikit tahu. By the way, soal harga, berapa sih harga yang Miko dapat untuk main semua wahana di Trans Studio Cibubur ini? Tiketnya Miko dapat di harga 144.000 kalau nggak salah. Itu belinya dari tiket.com. Ada promo, ada kode promonya ya, jadi sendiri gitu kan. Kalau yang lainnya, kalau dibilang wahana yang paling favorit di sini apa ya? Roller coaster. Itu sih paling yang dinosaurus itu, yang basah-basahan. Cuman nggak tahu kenapa nih kan gue mau main lagi ya, ini sebelum tutup nih gitu kan, masih tutup sampai sekarang gitu loh. Jadi wahananya belum beroperasi, masih dicek katanya gitu kan. Tapi selama ini gitu kan, bahkan yang tadi taksi alien taksi aja akhirnya gue udah cobain gitu loh. Sedih banget sih gitu kalau saat gue pengen main lagi sih yang gitu. Kalau roller coaster, oh ya, di roller coaster ya dibandingin di Bali ya, yang di sini tuh nggak terlalu serem menurut gue, karena kalau di Bali tuh bener-bener plong, suasananya tuh plong, jadi nggak ada apa ya, gimana, nggak ada halangan. Jadi kayak lu merasa kayak lu tinggi banget karena kan lu tarik ke atas dulu tuh kan, lu diterjunin di bawah gitu kan. Tapi di sini juga overall oke sih, dengan melihat pemandangan yang cukup oke. Kalau misalnya lu mau lihat pemandangan yang bagus, duduknya paling belakang dan sambil melihat langit Jakarta, suasana Jakarta, pinggiran dan sekitarnya yang berlangit abu-abu ini gitu. Tracknya sama banget kayak di Bali. Apalagi ya, kalau wahana yang paling mengena di sini apa ya, gue kayaknya belum nggak dapat gitu loh. Kalau yang di Bali tuh mengena banget tuh yang flyover Indonesia ya, itu bagus banget sih. Itu kayak sampai lu pulang tuh sampai terngiang-ngiang gitu. Kalau di sini kayak cuman ya you play, you go home, finish lah gitu. Gitu aja sih paling itu aja sih cerita Miko di Trans Studio Cibubur ini. Oh ya, by the way, kalau misalkan kita dari warga Jakarta atau teman-teman yang rumahnya aksesnya ada KRL-nya atau transportasi umum ke Cibubur tuh sekarang udah mudah banget, karena sekarang udah ada LRT. Nah, jadi naiknya LRT-nya, kalau Miko kemarin LRT-nya naik dari Duku Atas, dari stasiun KRL Sudirman, transit di situ, lalu naik ke LRT dari Duku Atas sampai ke stasiun akhir Hajar Mukti. Itu cuma menempuh waktu 50 menit kita nyampe sini. Dari stasiun Hajar Mukti, gua ke Trans Studio Cibuburnya itu naik Grabnya cuma 15.000, 11.000 sampai 15.000, itu tergantung promo ya. Segitu doang, nanti pas pulang juga kurang lebih sama gitu kan. Naik KRL cuma 3.000, wah, naik LRT cuma 10.000, itu udah mudah banget diakses. Tiketnya juga cari-cari aja promo, semoga aja kalian dapetnya promo. Pas jangan ingat datangnya jangan pas lagi high season, oke? Karena kalau high season tadi sempat Niko ngobrol sama staff juga ya, mereka aja juga nggak bisa napas gitu karena main tamu terus gitu kan. Kalau kayak hari Senin gini tadi cuma ada satu rombongan 100 orangan gitu kan, nggak terlalu berarti ternyata parkiran. Antriannya sebenarnya masih cukup oke lah gitu kan. Kalau rombongan itu kemana ya lu main yang lain dulu. Itu dulu aja cerita dari Trans Studio Cibubur. Sampai ketemu lagi di pengalaman-pengalaman lainnya, di tempat lainnya, mungkin kita cobain lagi di mana entah ya, kita nggak tahu, mungkin ada kok. Miko ajak jalan-jalan kemana lagi ya, ikutin aja terus. Thank you for staying in my video sampai terakhir ya. Have a nice day, dadah.